Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut turun 0,27% ke angka 6.769. Selain video ini, kami juga mengupload review lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu sektor saham yang saat ini masih terus bergerak naik walaupun ISG satu minggu terakhir ini terlihat melemah. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang direktur utamanya masih akumulasi di harga bawah dan saat ini secara tren sahamnya masih bergerak uptrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Bluebird. Saham Bluebird hari ini masih naik 0,84% ke harga 1.810. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Bluebird masih berada di sekitar support 1.800. Jadi saat ini harga 1.800 masih berupa support dan resisten terdekat saat ini di sekitar 1.900. Dan saham Bluebird secara tren masih uptrend walaupun sempat melemah setelah gagal naik di atas 1.900. Jadi sempat gagal break 1.900 dan turun di bawah garis EMA 50, tapi pada saat mengetes garis EMA 150, saham Bluebird berhasil bertahan dan rebound kembali. Dan kenaikan hari ini memang menurut saya candlenya kurang oke karena ada shadow ke atas yang lumayan panjang, sehingga tetap harus hati-hati walaupun secara tren saat ini Bluebird masih bergerak trend. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak naik. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa direktur utamanya memborong 100.000 saham Bluebird. Jadi kita baca sekilas, pada bulan April direktur utamanya membeli saham Bluebird. Jika kita lihat harganya pertama di sekitar harga 1.700 dan satu lagi di sekitar harga 1.600. Dan jika kita lihat di sini harga 1.700 itu di sekitar garis EMA 50. Dan garis EMA 150 pada saat April itu di sekitar garis EMA 150 atau di sekitar 1.600. Jadi direktur utamanya beli di sekitar daerah support dan saat ini mulai rebound kembali. Dan untuk yang saat ini baru mau entry dan belum sempat entry di sekitar garis EMA 50 150, menurut saya saat ini sebaiknya wait and see dulu. Karena candle hari ini masih kurang oke. Apabila besok ternyata Bluebird kembali turun di bawah harga 1.800, saya lihat Bluebird masih ada potensi kembali turun mengetes garis EMA 50 atau malah lanjut turun menuju garis EMA 150 kembali. Dan jika kita lihat kenaikan hari ini malah ada distribusi dan asing terlihat masih masuk akumulasi pada kenaikan hari ini. Jadi untuk Bluebird bisa kita lihat kenaikan hari ini lumayan tinggi tapi ternyata ada distribusi, berarti pada saat kenaikan tinggi ini mulai ada penjualan di harga atas sehingga ada distribusi dan Bluebird harganya kembali bergerak turun. Karena itu apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata Bluebird minggu ini gagal bertahan di atas harga 1.800. Jadi selama gagal bertahan di 1.800, Bluebird masih ada potensi untuk melemah. Kan tuh yang baru mau entry paling aman wait and see dulu, jangan paksakan untuk entry di sekitar 1.800 apabila memang belum terkonfirmasi Bluebird bisa bertahan di atas harga 1.800. Apalagi dengan candle hari ini. Jadi harus hati-hati. Paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 atau 150 untuk entry-nya. Jadi tunggu Bluebird terkoreksi dulu mengetes garis EMA 50, apabila berhasil bertahan baru ikutan entry. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Avia yang minggu lalu baru saya lanjut analisa karena sebelumnya Avia sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan hari ini masih lanjut naik 3% lebih ke 650. Jadi Avia saat ini sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di resisten 650. Jadi harus ingat ini merupakan resisten, apabila ternyata gagal break Avia masih ada potensi untuk kembali ke garis EMA 50. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 3% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Asing juga jika kita lihat beberapa hari terakhir ini mulai masuk akumulasi sama Avia. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli pada saat naik di atas garis EMA 50, karena saat ini tepat di resisten dan ini merupakan target take profit jangka pendek, walaupun masih ada akumulasi tetap kita harus pantau pergerakan Avia minggu ini. Apabila kita lihat Avia satu minggu ini mencoba naik di atas 650 ternyata mulai berbalik arah, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Jadi saya lihat memang minggu ini masih ada potensi Avia untuk mencoba naik di atas 650 dan mengetes garis EMA 150 di sekitar 670. Tapi ingat, apabila walaupun bergerak naik tapi candle
tidak mengkonfirmasi bahwa harga 650 terlewati dan mulai berbalik arah, menurut saya paling aman pertimbangkan untuk take profit. Atau teman-teman mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati, masih oke, tapi ingat secara tren AVIA itu belum terkonfirmasi uptrend selama masih belum berhasil break garis EMA 150. Jadi tetap harus hati-hati apabila ternyata beberapa kali mengetes garis EMA 150 ternyata AVIA gagal break, masih ada potensi AVIA turun kembali di bawah garis EMA 50 ini. Jadi untuk yang saat ini baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk coba entry di harga sekarang, walaupun memang masih ada potensi untuk break dan lanjut naik ke garis EMA 150. Karena saat ini harganya sudah lumayan tinggi, karena 1 minggu terakhir ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Selanjutnya saya kembali update juga saham agro yang minggu lalu juga mulai saya analisa pada saat berhasil naik di atas garis EMA 50. Karena memang apabila sebuah saham berhasil naik di atas garis EMA 50, secara tren memang akan mulai membaik. Walaupun belum terkonfirmasi uptrend selama belum berhasil naik di atas kedua garis EMA ini. Dan itu agro, garis EMA 150 masih lumayan jauh di sekitar 494. Dan saat ini agro masih lanjut naik 3% lebih ke 424. Jadi masih menarik untuk di hold atau untuk swing trade untuk saham agro karena jarak dengan garis EMA 140 masih lumayan jauh. Dan jika kita perhatikan garis EMA 50 saat ini disupport di sekitar 402 atau bisa kita genapkan di 400 juga masih oke. Jadi selama agro masih kuat berada di atas harga 400, agro masih bisa di hold. Dan saat ini jika kita perhatikan candle hari ini lumayan solid, apabila berhasil break maka agro berpotensi lanjut naik ke 450. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi, dan asing juga sebelumnya distribusi hari ini masih masuk akumulasi. Jadi agro menurut saya masih menarik untuk dipantau dan masih bisa di hold menurut saya selama masih kuat berada di atas harga 400. Jadi saya lihat candle hari ini lumayan solid, masih ada akumulasi, jadi masih ada potensi 1 minggu ini untuk agro berhasil break 420 dan lanjut naik menuju target berikutnya di 450. Jadi apabila teman-teman mau hold terus masih oke, mau swing trade pun bisa coba swing trade apabila ternyata agro pada saat mendekati atau mencoba break 450 agro masih gagal break. Selanjutnya saya akan coba analisa saham UMVR yang hari ini masih gagal break garis EMA 150 di sekitar harga 4.470. Jadi UMVR secara tren memang sudah mulai mencoba untuk reversal, sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, tinggal mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi UMVR saya pribadi menarik untuk dipantau, dan saya juga bagikan saham UMVR ini untuk teman-teman member pada live streaming semalam, karena memang UMVR menarik untuk coba kita pantau. Dan hari ini memang ternyata belum berhasil break. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini masih ada sedikit distribusi, tapi asing masih masuk akumulasi. Jadi UMVR masih bisa dipantau apabila teman-teman belum sempat entry. Wait and see dulu, pantau terus pergerakan UMVR, bisa buy on breakout apabila berhasil naik di atas 4.500, karena apabila berhasil break secara tren UMVR akan mulai bergerak tren. Dengan target jangka pendek memang masih di sekitar 4.600 sampai 4.800 untuk target lebih jauh. Tapi saat ini harus kita konfirmasi dulu apakah UMVR berhasil break. Apabila masih gagal break, UMVR masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi kembali turun menuju garis EMA 50 di sekitar 4.340 sampai 4.300. Kayak itu sebanyak wait and see. Apabila gagal break, jika teman-teman mau coba swing trade bisa tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, UMVR saat ini masih bisa di hold karena sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.